Ada satu sahabat maju, ya Rasulullah, biar dakwah itu, biar saya yang bunuh dia. Jangan. Sampai 3 kali. Biar saya Rasulullah, jangan. Sampai 3 kali. Ada lagi yang lain nggak ada. Orang ini terus yang angkat tangan. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ali kecil badannya, biasa, sederhana. Jadi Ali berhadapan dengan Abu Goliat ini apa? Giant versus Goliat ini. Ya. Ya kan? Datanglah, berkelahilah Ali dengan Amr bin Abi Wud. Ali hampir kalah. Ali tebas sama Amr bin Wud sampai dia ditahan sampai jatuh gini. Jadi tamengnya itu sampai terhempas ke tanah sampai Ali tersungkur. Nah, memanfaatkan pedangnya nyangkut di tamengnya Ali, Ali keluarkan pedangnya Zulfikar. Disitulah kekuatannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditebas itu Amr bin Abi Wud, terbelah dua, Pak. Maaf, dari bagian kemaluan sampai ke atas. Jadi bukan kebelahnya, bukan kepala, tapi begini kebelah. Amr bin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hayyukum Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ikhwani, saudaraku, Bapak-bapak, bila ada ibu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi setelah hampir sebulan lebih yang lalu ya. Saya di sini juga menghabiskan kisah dari Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'jujnya. Alhamdulillah ini saya diundang lagi di telepon tadi siang sih, saya lagi mau berangkat rapat ya oleh Bapak Onasis dan tiba-tiba temanya kok saya bingung kalau tentuin tema begitu telepon sebentar kasih saya beberapa menit, saya pikir dulu apa ya, temanya masih di beberapa masjid sekarang masih banyak acara-acara memperingati apa namanya sejarah Nabi, perjalanan Nabi, bagaimana dakwah Maulidnya Nabi SAW. Nah, hari ini saya coba jabarkan dalam sebuah hadis Nabi SAW tentang 5 keutamaan Nabi SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini bisa bermanfaat buat saya sendiri juga dan juga untuk bapak-bapak semuanya yang selalu senantiasa meramaikan masjid yang kecil, mungil dan penuh berkah ini. Baik, kita mulai. 5 keutamaan Nabi. Sebenarnya kalau dibaca poin 1, 2, 3, 4, 5 selesai, udah kafaratul majlis ya kan? Selesai. Tapi nggak seru kalau bahas begini. 5 keutamaan Nabi SAW dicantumkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, cerita dulu nih, siapa Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah ini Al-Ansar, Al-Ansari, berarti orang Madinah. Bapaknya namanya Abdullah bin Awam, syuhada Uhud. Dua-duanya, baik bapaknya dan anaknya, ikut dalam perjanjian Baiat Aqobah jilid 2. Artinya dua orangnya ini, baik si bapak, baik si anak, dua-duanya sahabat Nabi. Baik bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang tanpa gini nggak, yang otomatis itu? Lu yakin ya, peralatannya lengkap. Apa yang belum ada, liftnya belum dipasang ya? Baik, jadi Jabir bin Abdullah. Makanya bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita baca hadis nih, dengar apa namanya title di belakang nama sahabat itu ada radhiyallahu anhu. Mana nih, gini. Ya, ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhu. Nah, kita jabarkan di situ dulu. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah.
Jabir ibni Billahi radhiyallahu anhuma. Nah, sampai sini dulu. Dari Jabir, enggak ada harokatnya, sorry. Radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, nama orang Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridhoi keduanya. Berarti baik si Jabir, baik si Abdullah, dua-duanya sahabat. Ya, kalau ada radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu saja, Bapak kalau buka hadis dari Umar bin Khattab, contoh dari hadis Innamal a'malu binniyat. Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Berarti Khattab bukan sahabat, hanya Umar saja. Nah, kalau radhiyallahu anha, asyaihu di sini satu orang untuk laki-laki. Kalau radhiyallahu anha perempuan, satu orang. Gitu. Radhiyallahu anha. Ada satu lagi, radhiyallahu anhum. Tapi ini jarang, hanya beberapa hadis saja. Kalau radhiyallahu anhum itu berarti misalkan di sini anaknya sahabat, bapaknya sahabat, tambah bin lagi kakeknya, berarti sahabat juga. Mereka artinya Jabir sahabat, si anaknya sahabat, si bapaknya sahabat, si kakeknya juga sahabat. Tapi jarang. Ya. Nah, kita cerita dulu nih Jabir bin Abdullah ini siapa? Ceritanya banyak yang fenomenal ya, yang berkisah tentang Jabir bin Abdullah itu banyak sekali. Tapi saya ambil yang paling familiar aja. Di antaranya kisah dalam perang Khandaq. Nah, bagaimana kita saksikan? Mungkin kalau disebut, Pak, kalau saya tanya gini Pak, siapa nabi yang bisa melipat gandakan makanan? Nabi siapa? Nabi? Beda-beda jawabannya. Nabi Muhammad. Paling gampang ya, Nabi Muhammad. Yang familiar lah dulu, yang bisa melipatkan ganda makanan adalah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu bisa melipat gandakan makanan. Ternyata hampir semua mukjizat yang ada dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya diantaranya melipat gandakan makanan. Nah, ini kisah dari Jabir bin Abdullah. Jabir ikut dalam proyek pengerukan parit dalam perang Khandaq ya. Khandaq itu artinya parit. Jadi dikelilingi kota Madinah, misalkan Bonpal nih, Madinah nih. Nah, sebonpal ini dikelilingi parit, lebarnya 12 meter, ke dalamnya 6 meter. Jadi nggak bisa dilompati kuda. Jadi perang defense. Itu perang Khandaq seru juga tuh. Cerita perang Khandaq ada banyak cerita-cerita unik, banyak kisah-kisah menarik, termasuk bagaimana menyamarnya Hudzaifah al-Yamani ke tendanya Abu Sufyan tanpa ketahuan. Kapan-kapan ya, kalau diundang lagi. Nah, kita lanjutkan. Nah, waktu proyek pembuatan parit ini, para sahabat tuh dalam kondisi lapar. Para sahabat ada yang hampir rata-rata sahabat yang kelaparan itu mengikat perutnya dengan batu, lalu batu ditaruh di sini, lalu dikemben gitu Pak, diputar-putar, dililit-lilit. Nah, itu ternyata dalam ilmu adventure orang-orang di alam ya, itu ternyata bagus untuk meminimalisir kinerja usus. Bapak terasa lapar itu karena tidak ada makanan, lalu usus kita bekerja. Nah, untuk memperlambat, misalkan usus kita kecepatannya 100 km per jam, nah diperlambat dengan tekanan batu itu jadi 50 km per jam. Nah, otomatis pertamaxnya lumayan hemat itu. Nah, para sahabat begitu, ditekan perutnya sampai meminimalisir rasa lapar. Para sahabat satu, tiba-tiba Jabir melihat Nabi itu berapa? Batunya 3. Berarti Nabi lebih lapar dibandingkan para sahabat yang lainnya. Celingak-celinguk, gak ada makanan, gak ada. Jabir pulang ke rumah, ketemu istrinya, yang ada makanan apa di kulkas di dapur? Waduh, gak ada apa-apa nih. Yang ada cuma gandum yang cuma bisa dibuat roti untuk hanya untuk beberapa orang saja. Sama kambing kurus.
Sini Tanah Abang terkenal dengan kambingnya ya. Kambing-kambingan orang Tanah Abang deh. Soto kayak mau sop kayak mau satenya kayak, waduh masya Allah deh. Tanah Abangnya ajib pokoknya deh. Nah kambing kurus paling buat 4-5 orang selesai itu udah. Nggak habis, itu juga terlalu banyak kan itu mungkin. Paling 3 orang, 3-4 orang saja. Udah kata Jabir ke istrinya deh, masak. Sembelihlah kambingnya sama Jabir, lalu dikuliti, dimasak, entahlah dibuat apa, sama gandumnya diaduk, jadilah beberapa roti. Jabir pelan-pelan nyamperin Nabi, ya Rasulullah, ada apa Jabir? Rumah saya makan. Emang kamu punya makanan? Kita lagi susah di sini. Ada tapi dikit. Tapi ajak kita banyak-banyak ya Rasulullah, bisik-bisik. Ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 3-4 orang aja deh. Emang sahabat dulu Pak. Sahabat itu dulu polos-polos. Belum lagi sahabat ada yang pengen didoakan Nabi itu dari jauh. Nabi udah datang, dia tahu ini Nabi mau datang di rumah saya nih. Asal ngumpet di balik pintu. Jadi dia pengen didoakan Nabi. Saking pengen didoakannya dia menjawab salam Nabi sampai 3 kali tapi pelan-pelan. Assalamualaikum diketok sama Nabi kan. Yang aja di balik pintu. Waalaikumsalam. Kan nggak ada orang. Nabi salam lagi sampai 3 kali. Jawab salamnya dijawab. Nah, dalam fikih bertamu menjawab salam 3 kali. Ketika salam 3 kali tidak ada respon, pulang. Nabi pulang. Begitu Nabi Waalaikumsalam, jawabannya kayak ente kemana? Udah nih salam 3 kali nggak keluar. Anda pengen didoakan ente, anda hanya pengen didoakan Anda saja, wahai Rasulullah SAW. Udah Nabi cuma cengar-cengir aja. Itu kepuasan sana. Jabir termasuk ini, kita kembali ke kisah Jabir. Nah, Jabir nyamperin Nabi, bilang bisik-bisik, Rasulullah aja kayak 3 orang saya, Abu Bakar, Umar, Utsman aja udah, yang lain jangan. Mungkin gitu ya, 3-4 orang aja. Oh ya udah, siap, nanti saya kesana. Balik lagi Jabir rumahnya tuh, siapin tuh meja makan, piring-piring, hanya untuk 3-4-5 orang saja kan. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi mengajak 3-4 orang? Tidak. Nabi lalu diri di atas gundakan tanah yang agak tinggi dulu, di atas batu yang agak tinggi, teriak, siapa yang pengen makan ke rumah Jabir? Coba, Pak Haji Agus lagi bikin makanan nih Pak, cuma buat 5 orang DKM Pak, tiba-tiba orang nasi teriak pakai mic, warga jamaah Nurul Yakin yang lapar ayo makan ke rumah Haji Agus. Datang nih semua warga Mopon, panik itu, dengan dingin Haji Agus itu. Ini Jabir, waduh, tiba-tiba dilupain loh, ada sahabat, ada Abu Bakar, Umar, semua sahabat baik Ansor dan Muhajirin. Jabir karena percaya imannya kepada Allah nih, pasti Rasulullah akan berbuat sesuatu. Benar, Rasulullah membagikan jatah satu orang itu, jatah satu makanan dari kambing itu. Taruhlah misalkan kambingnya di sop, dapat tuh satu orang untuk mangkok sop. Bayangkan berapa, 3.000 orang yang kerja dalam perang Khandaq. Begitu selesai orang terakhir, nah giliran ente ini sekarang Jabir sama istri makan. Ya Jabir pikir habis, jadi kita dapat bagian, dibuka pancinya masih ada. Makan lagi oleh Jabir dan istrinya, kata Nabi bagikan ke seluruh penduduk Madinah. Dan itu kebagian semua penduduk Madinah, cuma dari kambing kurus Jabir bin Abdullah. Salah satu sahabat urutan ke-6 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Aisyah radhiyallahu anha, yang ketiga Ibnu Mas'ud, yang keempat Abdullah bin Abbas, yang kelima siapa? Saya lupa, Said Al-Khudri atau Ali bin Abi Thalib. Nah, yang keenam baru Jabir bin Abdullah. Abu Hurairah 3276 hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, baik, kita kembali ke materi itu Jabir bin Abdullah. Inilah sahabat Nabi SAW. Lalu setelah itu redaksinya qala, berkata Jabir. Qala. Jabir berkata, maksudnya qala di sini berkata Jabir, sami'tu. Nah, kita bahas dulu sami'tu. Sami'tu, sami'un, sami'a, mendengar. Tu saya. Kalau ada tu di bahasa Arab, di Al-Quran, di hadis itu artinya kemasukan kata saya. Contoh surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini ada kata tu, berarti ada sisipan atau kemasukan kata-kata saya. Nah, tinggal dilihat sayanya siapa di situ. Nah, sini sami tu, berarti saya di situ adalah Jabir. Saya mendengar. Kalau ada redaksi hadis yang menggunakan sami itu, maka posisi sahabat itu ada di dekat Nabi. Nggak mungkin juga sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente dengan sahabat Nabi bersabda, iya di mana? Nabi lagi di mana? Oh Nabi lagi di Bonpa. Ente di mana? Ane di sana di Harmoni. Nggak mungkin itu. Pasti kalau Nabi misalnya sedang bersabda di Masjid Nurul Yakin, dan
Nah, di antara bapak-bapak ini mungkin ada Jabir bin Abdullah. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, lalu di sini kita masuk ke hadisnya. Utitu khamsan. Lagi-lagi ada kata-kata tu ya. Utitu khamsan. Karena abang familiar dengan istilah khamsin ya. Berapa kayak khamsin? Berapa itu? Kocak ya kan? Itu khamsin pakai kasrotain ya. Ini khamsan. Beda tuh, hati-hati. Ya. Uti itu atau yuti. Aku, lagi-lagi ada aku, mana akunya ini? Ada kata-kata tu. Tu itu anak. Uti itu saya dikasih atau diberi oleh Allah, maksudnya di situ khamsan, 5 hal, 5 perkara. Jadi Nabi diberi 5 perkara, ya, lam yang belum yuktiwunna alaihinna. Jadi saya jangan hadisnya diulang-ulang sini. Inna minal anbiya'i min qabli. Saya diberi 5 perkara, 5 hal. Yang 5 perkara itu belum diberikan kepada ilal anbiya'i kepada nabi-nabi. Nabi-nabi jamak dari an-nabi. Jamaknya anbiya. Nah, ini harus dihafal, Pak. Yang gini-gini namanya jamak taksir, jamak yang irregular, yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan gampang, Pak, tinggal tambahin waw nun atau ya nun. Kalau waw nun berarti sebelumnya doma. Kalau ya nun sebelumnya kasroh. Contoh, muslimunnya banyak jadi muslimuna atau muslimina. Itu yang reguler, yang beraturan. Nggak bisa dia diterapkan di semua kata. Contoh masjidun. Jadi belajar bahasa Arab pindah aja bisa pakai ya. Habis sisa bahasa Arab deh. Masjidun. Nggak mungkin Bapak nemuin bahasa Arab masjid jadi masjiduna, nggak mungkin. Atau masjidina, nggak mungkin. Jamaknya jadi masajid. Nah, yang begini harus dihafal. Bapak harus sering baca, harus sering rajin-rajin menelaah, membaca kitab-kitab atau buku-buku berbahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Min qabli, dari nabi-nabi sebelumku. Nah, bahasa Arab lagi ya. Kalau ada yang mati di huruf terakhir diakhiri sebelumnya dengan kasroh, ini sama kemasukan kata-kata aku, tapi jatuhnya ke pemilikan, owner, kepemilikan. Baitun, rumah saya, baiti. Qobli berarti sebelum qobla. Kita sering dengar kata sholat qobliyah. Nanti kumpulnya di Nurul Yakin kapan? Qobla zuhur. Nah, qobla itu sebelum. Qobli sebelum aku. Masjidun, masjidi. Jadi sebelum aku di sini adalah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalam. Tidak diberikan. Oke, ini saya hapus ya karena poin-poinnya panjang. Nah, yang pertama, 5 perkara itu adalah
sirtu. Lagi ada tuh, kaki saya itu birrabbi. Masirah syahrin. Saya nasoro, diberi pertolongan, ditolong dengan rasa takut 1 bulan perjalanan. Ini kita bahas dulu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diberikan salah satu fasilitas dari Allah berupa rasa takut kepada musuh 1 bulan perjalanan sebelum hari perang itu terjadi. Tanggal berapa Mas? 15 November. Nah, dari tanggal 15 Oktober misalkan kita perang nih lawan siapa, misalkan lawan Israel. Nah, Israel udah ketakutan duluan itu. Ya, sederhananya begitu. Dan ini terjadi dalam perang Badar. Waktu perang Badar, salah satu orang yang paling pengecut adalah siapa? Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah? Orang yang menyiksa Bilal, sampai kisahnya familiar, yang Bilal melontarkan kata ahad itu si penyiksanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin, nanti dia mati di perang Badar sama Bilal juga itu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, Umayyah bin Khalaf ini tajir melintir, bangsawan, darahnya ungu. Nggak tahu belum tak soalnya. Pokoknya bangsawan banget ya dia, dihormati. Ya. Waktu mau berangkat perang Badar, dia ini orang yang apa ya? Badannya gemuk Pak, badannya gendut, ya kan? Gak mau itu perang. Ngapain saya perang? Nanti harta saya gimana nih? Nanti saya luka, nanti apa? Nanti istri saya gimana? Pokoknya begitu deh. Abu Jahal provokator. Tiba-tiba dia balik ke rumahnya, Abu Jahal minta dupa, kayak kemenyan yang berbau khusus wanita. Jadi dulu ada minyak wangi atau asap-asap yang khusus dipakai oleh wanita. Ya, diambillah tuh punya istrinya Abu Jahal, dikasih sama Umayyah, ente pakai ini ya. Kalau kita sekarang sederhananya, ente nggak mau ikut perang, sini gua ajak ke tanah abang, ngapain? Beli rok sama daster. Nah, gitu bahasa sederhananya. Itu sindiran dari Abu Jahal. Ente kalau nggak mau ikut perang nih, minyak wangi ente ganti nih pakai minyak wangi istri saya. Wah, tersinggung Umayyah. Oke, Umayyah ini bangsawan, dia orang-orang yang pandang di sukunya, dia bawa pasukan sendiri. Jadi dia punya pasukan dalam pasukan. Quraisy punya pasukan, Umayyah punya pasukan, tapi pasukannya ini juga masuk dalam barisan pasukan Quraisy untuk mau perang Badar. Kata Umayyah gini, nah tenang aja, ada yang mau ikut perang, paling nanti misalkan berangkatnya dari Nurul Yakin, sampai depan blok B aja dah. Ntar gitu sampai depan blok B gue balik lagi, ya kan? Abu Jahal ini pinter nih, ini Umayyah masih main-main nih dia nih. Nah, setiap Umayyah break jeda, ditungguin Abu Jahal. Lu jalan duluan, akhirnya terus jalan, akhirnya ujung-ujungnya Umayyah sampai juga di sumur Badar. Nah, ini mereka ketakutan bukan main. Ya, terjadi perpecahan waktu perang Badar itu, Bapak yang dimuliakan Allah. Terjadi perpecahan internal di kubu Quraisy antara kubu yang mau perang sama kubu yang tidak mau perang. Karena Abu Jahal ini pada saat itu menjabat sebagai presiden Quraisy, di mana titah seorang presiden itu wajib ditaati. Akhirnya mau nggak mau mereka berangkat dengan terpaksa, ya kan? Ya, membawa semua dayang-dayangnya, rebana-rebananya, para biduan-biduan wanitanya, homer-homernya dibawa dalam tong-tong yang besar, diangkut oleh unta-unta mereka. Setiap mereka berhenti, mereka buat kemah, mereka selalu nari-nari, ya kan, mukul-mukul alat musik. Lalu ada wanita-wanita biduan yang menari dengan pakaian yang perutnya kelihatan, busanya kelihatan. Dulu gitu. Dan mereka memakai gelang di kaki yang bunyi-bunyi yang kayak orang India gitu, Pak. Nah, kencing, nah gitu-gitu. Itu dipakaikan di kaki-kaki para biduan-biduan wanita mereka. Terus mereka seperti itu sampai akhirnya ternyata Nabi Muhammad SAW sudah sampai duluan di sumur Badar. Dan ini memang jadi karakternya orang-orang yang menyebutkan Allah, Pak. Orang-orang yang menyebutkan Allah itu pada dasarnya di lubuk hati mereka yang paling dalam itu mereka punya sifat penakut, pengecut, nggak pede. Di surat Ali Imran
Ustaz Imam nanti luruskan saya kalau saya salah. Di surat Al-Imran 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kami akan ulkia, kami tanamkan dalam rasa ru'ba, takut, khawatir, nggak percaya diri kepada mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Sama dengan hadisnya pakai ru'ba juga. Ya. Kenapa mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sederhananya begini, Pak. Sebut saja namanya Fulan. Si Fulan ini mau terbang ke Surabaya. Dia sudah pesan tiket, sudah PCR ya kalau sekarang ya, sudah check in, udah bentar lagi flight jam 8.00. Dia udah tinggal nunggu panggilan pesawatnya untuk boarding aja. Tiba-tiba, Pak, sebulan sebelumnya dia datang ke dukun Mbah Jamrong, misalkan nama dukunnya. Dikasih tuh ujangan-ujangan, ritual-ritual yang aneh-aneh sama Mbah Jamrong, sama dikasih sejenis benda. Fulan, ente bawa benda ini ya. Kalau benda ini nggak bawa sama ente celaka. Ente akan, pokoknya akan banyak madorot ke diri anda. Oke, Mbah, kata si Fulan tadi. Berangkatlah dia. Tadi kita kembali ke bandara. Begitu dia mau boarding, mau masuk kabin pesawat, waduh, lupa benda yang dikasih Mbah Jamrong itu nggak saya bawa. Apa jadinya, Pak? Dia punya sugesti dalam diri dia, saya pasti celaka ini. Dia nggak pede, Pak. Dia pede keselamatannya akan terjamin kalau dia bawa benda itu. Makanya hati-hati dengan hal-hal yang berbau tiwalah, santet, ism dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan orang itu akan ketergantungan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin. Ada di kalangan laki-laki dari kalangan manusia yang ta'awuz, meminta perlindungan kepada para jin-jin, fazaduhum rahaqa. Mereka akan dibuat semakin sesat, semakin masuk ke dalam lembah curam. Mungkin pertama begitu, ente mau rezeki murah nggak? Itu datang ke Mbah Fulan, dikasih Mbah Fulan begini. Ente mau tambah nggak tokonya? Ente baru 3 kan, mau tokonya 5 nggak? Blok B udah, blok A belum kan? Nah, tambah. Tambah lagi, datang ke Bapak Fulan, ke dukun Fulan, nggak mau. Ente mau nambah lagi, terus tampil sini semuanya jadi punya ente, itu mau nggak? Semakin tinggi dia, semakin ilmunya semakin. Dulu di Mesir itu ada seorang dukun dihukum penggal karena dia sampai taraf tahun 1989. Itu ada seorang dukun dihukum mati di zaman Anwar Sadat pada saat itu. Karena pada saat itu masih berlaku hukum, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Termasuk di Saudi ya, Saudi itu penyihir, penyantet, dukun-dukun itu Dorbatul Unuk dipenggal kepalanya seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu dia sampai taraf di akhir interviewnya itu, apa yang telah kau lakukan? Saya dapat bisikan kalau saya pengen bisa berjalan di atas air, maaf bapak, saya harus buang air besar, lalu bekas pup saya harus dibersihkan dengan robekan bekas Al-Quran. Dia sampai semakin gila tuh, jadi ritual-ritual pertama tuh biasa-biasa, masih normal lah. Tebarin garam 7 putaran di rumah, masih biasa-biasa. Ntar mulai aneh-aneh tuh, mulai aneh-aneh. Bapak perhatikan orang-orang, mungkin mudah-mudahan di sini bapak di sini ahli tauhid semua ya. Nggak ada yang masuk ke lembah seperti itu karena bahaya, akan ketergantungan. Nanti ilmunya itu kalau dia meninggal bisa menurun ke anaknya. Saya punya paman ya, mama kandung saya sendiri, anak saya itu bahkan kahin dia, dukun di sana di Sumatera Barat, di kampung saya. Dia seumur hidupnya nggak pernah sholat, Pak, sepanjang saya ngeliatnya itu. Pernah sholat, matinya 6 bulan di sakaratul maut kan, 6 bulan, sakaratul mautnya 6 bulan. Sampai ya Allah, orang di rumah itu banyak keris-keris gitu. Saya nggak mau hadir, kan bisa sholat. Baik, itu sedikit bisa pribadi. Jadi yang pertama kita kembali ke materi. Keutamaan yang pertama diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan pertolongan berupa rasa takut ditanamkan kepada para musuh-musuh Islam 1 bulan perjalanan lamanya. Kalau di zaman kekinian, Bapak perhatikan kalau di Palestina, di Suriah, bagaimana peperangan antara la ilaha illallah melawan mereka yang anti la ilaha illallah. Itu bagaimana pasukan-pasukan kaum muslim pakaian pakai gamis bilang, Pak, pakai peci, pakai sarung, biasa aja udah. Nah, coba lihat tentara-tentara Yahudi, ujung kepala ke ujung kaki, water apa bulletproof ya, anti peluru semua, pakaian lengkap. Ketakutan mereka baru
lepas-lepasan jago itu mereka udah ketakutan. Pada dasarnya mereka itu punya rasa takut yang sangat takut. Termasuk waktu perang Khandaq. Perang Khandaq tuh Abu Sufyan tuh bercerita, kita nih kayaknya akan dikalahkan oleh Muhammad. Tapi Abu Sufyan didorong waktu itu, pada saat Abu Sufyan bermasuk Islam. Jangan takut, udah nih Muhammad gak ada apa-apanya nih. Orang Quraisy manggil Muhammad aja. Kita bantai aja udah tenang, kita lemparin dia dengan panah-panah api, kita lempar, insya Allah panah kita akan bisa sampai di sana. Sampai coba cari keliling kota Madinah mana yang bisa dilewati. Nanti kita cari kuda kita bangun jembatan mini, kita terus berangi. Berangkatlah tuh Amr bin Abdi Wud, kesatria, jagoan, preman kelas kakapnya Quraisy. Saingannya Umar bin Khattab waktu masa jahiliyah. Amr bin Abdi Wud berhasil dia tuh Pak melompati tarik Khandaq itu. Begitu dia sampai, kata Amr bin Wud, saya nggak mungkin melawan kalian semua. Ayo yang berani lawan saya duel one by one. Amr bin Abdi Wud itu gede, badannya kekar, besar, ditakuti lah pokoknya. Dia termasuk pahlawannya Quraisy waktu perang Badar. Yang banyak membunuh kaum muslimin barang perang Badar itu Amr bin Abdi Wud, salah satunya. Dan masih hidup sampai perang Khandaq. Akhirnya dia berhasil masuk kota Madinah, melompat di parit Khandaq. Apa yang terjadi, Pak? Para sahabat tuh mundur semuanya. Nggak ada yang maju. Nggak tahu Umar pada saat itu di mana ya. Ada satu sahabat maju, ya Rasulullah, biar daku qatilu, biar saya yang bunuh dia. Jangan. Sampai 3 kali. Biar saya Rasulullah, jangan. Sampai 3 kali. Ada lagi yang lain nggak ada. Orang ini terus yang angkat tangan. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ali kecil badannya, biasa, sederhana. Akhirnya Ali berhadapan dengan Amr. Goliat ini apa? Giant versus Goliat ini, ya kan? Berantemlah, berkelahilah Ali dengan Amr bin Abdi Wud. Ali hampir kalah. Ali ditebas sama Amr bin Wud sampai dia ditahan sampai jatuh gini. Jadi tamengnya itu sampai terhempas ke tanah sampai Ali tersungkur. Nah, memanfaatkan pedangnya nyangkut di tamengnya Ali keluarkan pedangnya Zulfikar. Disitulah kekuatannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia tebas itu Amr bin Abdi Wud, terbelah 2 Pak. Maaf, dari bagian kemaluan sampai ke atas. Jadi bukan kebelahnya, bukan kepalanya, tapi begini kebelahnya. Amr bin Abdi Wud. Itulah kekuatannya Ali bin Abi Thalib. Baik, itu yang pertama. Nusirtu masyarakat syahrin, ya. Nusirtu birabbi masyarakat syahrin. Aku diberi pertolongan berupa rasa takut 1 bulan berjalan. Yang kedua, saya bacakan aja. Wajuhilat li, dan dijadikan bagiku al-ardu, bumi, masjidan. Ya, jadi al-ardu yang kedua, dijadikan bumi itu al-ardu, bumi sebagai masjidan, bumi sebagai masjid, wa tahuran, alat untuk bersuci. Lantas apa hubungannya dengan nabi-nabi sebelumnya? Nabi-nabi sebelumnya, umat-umat nabi sebelumnya, mereka itu dalam fikih mereka tidak akan beribadah kecuali di tempat ibadah mereka. Tidak akan beribadah kecuali di tempat ibadahnya mereka. Di gereja mereka, mungkin di sinagog mereka, di kuil-kuil mereka, orang-orang dulu Bani Israel. Sedangkan kita umat Islam, ya, bumi ini semuanya bumi. Ya, dimanapun kita pijak bumi ini, semuanya berstatus masjidan, sebagai masjid, wa tahuron, dan alat untuk bersuci. Kecuali nanti ada hadis pengkhususannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang sholat di kamar mandi dan di kuburan, boleh. Juga di tempat penangkaran onta, nggak boleh. Nabi bahkan pernah sholat dekat kandang kambing, boleh. Kandang kambing boleh, kandang onta nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Apa sebabnya? Saya belum kaji lebih dalam. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali materi. Nah, maksudnya masjidan, misalkan nih Bapak-bapak nih, jamaah Masjid Nurul Yakin kita touring atau ada acara karya wisata ke luar kota, yang kotor-kotoran dong, cater mah bersih. Kemana misalkan? Yang guling-gulingan di tanah punya tidak? Kemana ada cater? Kemana ada cater? 40 orang.
Jangan bersih apa kotor tuh? Bersih. Yang pokoknya ke gunung ya, Bapak John ya, Bapak siapa? Kujon ya, saya sama Akhi Kujon dan teman-teman di luar ini sering ke gunung Pak. Ya. Anggaplah kita naik gunung, gunungnya pas hujan tuh kan tanah semua tuh Pak. Tiba-tiba kita tahu nih waktu sholat nih, jangan coba-coba kita bantu dulu, yakin kita mau sholat jemaah dulu. Jangan, nggak perlu. Udah Pak, dengan pakaian penuh tanah itu Pak, semuanya sah. Selama tanahnya tidak terkena najis. Bahkan tanah bisa mencucikan sebagai tahuran. Tahuran di sini bermakna dua. Satu alma air, satu lagi tanah atau debu. Tanah air ini untuk wudu, tanah ini untuk atau debu ini untuk kayak ayam. Nggak ada air untuk ayam. Beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Mereka hanya bersuci dengan air. Beda dengan kita. Kita bersuci boleh dengan air, boleh dengan tanah atau debu. Kita tadi kalau lagi ke gunung tiba-tiba sholat, tiba-tiba tahu sholat tiba, nggak perlu Pak, air tinggal 2 botol nih. Jemaah orang pesertanya 20. Ini air kalau kita minum mati semua kehausan. Maka boleh tayamum saja. Tayamum sholat pakai sepatu penuh tanah, muka lecek kucel, nggak perlu mandi dulu. Walaupun memang pada dasarnya nyamannya kita itu sholat dengan pakaian seperti ini rapi. Tapi dalam kondisi seperti ini, pilih mana? Sholat dalam keadaan kotor-kotoran atau nggak sholat? Nggak sholat lebih besar dosanya. Maka sholat seperti itu, wah itu masya Allah. Perlu dipraktekkan sekali fikih sholat pakai sepatu. Udah benar jamaah sini sholat pakai sepatu. Belum Pak Pujan nanti kalau ngajarin jamaah, lo lihatin waktu kita praktekin di gunung. Bagaimana wudhu dengan air aqua segelas Pak dibagi 2 satu orang, bisa Pak? Kita harus belajar Pak. Aqua gelas. Saya waktu belajar sama Syekh Fahir As-Sudani ya, pakar fikih, dia hafal Fathul Bari. Itu kita diajari bagaimana wudhu dengan air kuah segelas dan dibagi 2. Tentu ini diajari fikihnya fikih darurat. Fikih kita lagi di tengah gurun, fikih lagi di tengah hutan. Yang kita punya air tapi airnya nggak mencukupi untuk minum atau untuk dibagi untuk minum atau untuk bersuci. Maka boleh dipakai tapi sedikit. Wah itu masya Allah, belajar dahsyat sekali. Kita lanjutkan. Jadi fa'ayyuma ayyukum adraka shalah falyushall, kata Nabi, lanjutan hadisnya. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai waktu sholat, maka sholatlah. Nggak perlu menunggu mencari masjid dulu, mencari musholla dulu, nggak perlu. Bapak-bapak misalkan di sini petani-petani di Wonosobo tuh Pak, di daerah Dieng, di sana banyak petani daun bawang, banyak petani kentang, banyak petani kol dan lain sebagainya. Itu Pak, mereka kalau udah azan, azannya asar mereka 2 kali. Azan asar yang pertama untuk memberitahu, nah azan asarnya itu pas waktu asar. Bapak-bapaknya masih pada di kebun itu. Azan tuh masjid, Allahu Akbar, setelah azan, nanti kira-kira 4:30 tuh azan lagi Pak. Mereka azan lagi untuk mengajak petani-petani yang belum sholat, yang mungkin dia nggak sholat di ladang. Itu fikihnya mereka begitu. Fikihnya mereka seperti itu. Di daerah Wonosobo, terutama daerah-daerah kaki-kaki gunung yang para petani-petaninya itu ya berkebun, cocok tanam dan lain sebagainya. Begitu. Nah, di Wonosobo lah, di daerah Dieng, mereka itu kalau sholat, karena itu berkumpul mereka tuh. Ada petani sebelah, siapa jadi imam, si fulan, kita ngomong sholat mereka Pak, dengan pakaian mereka yang kotor-kotor itu. Nggak ada masalah, silakan. Jadi nggak selamanya, sekali-sekali fikih itu harus dengan pakaian gamis, peci kita yang bau molto, ya kan? Baju gamis kita yang baru disetrika. Plus sekali-sekali fikih-fikih lapangan, fikih bagaimana praktek sholatul khauf. Nggak tahu kita tiba-tiba perang kan, gimana sholatnya nanti? Satu ruku, satu megang senjata. Nah, itu perlu dipraktekkan tuh akhirnya nasis. Nanti cari ustadz yang fakir dalam urusan fikih sholat-sholat yang jarang Bapak lakukan. Sholatul khauf, sholat takut di medan perang. Rukunya gantian, sujudnya gantian. Nah, gimana tuh pelaksanaannya? Baik. Waduh, udah mau isya ya. Baru 2 nih. Mudah-mudahan terkejar. Yang kedua tadi, ya, jadi bumi dijadikan oleh Allah bagi kita umatnya Nabi Muhammad dan untuk Nabi Muhammad juga sebagai masjid dan sebagai tahur, sebagai alat untuk bersuci. Yang ketiga, wa uhillat liyal maghanim. Nabi Muhammad SAW dihalalkan yang namanya ghanimah, ghanimah.
harta rampasan perang. Ada umat-umat sebelumnya, itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada peperangan, ada tapi nggak terlalu banyak seperti peperangannya Daud ya. Lalu peperangannya Nabi Musa dengan Fir'aun itu pun Nabi Musa pergi karena perintah Allah sampai ke Laut Merah. Adapun nabi-nabi sebelumnya tidak ada peperangannya sebanyak perang-perang nabi. Kalaupun ada, lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang, itu hartanya dikumpulin di lapangan, lalu Allah akan kirim petir, lalu melenyapkan semua harta rampasan itu. Itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, kalau di zaman kita, zaman Nabi Muhammad, Pak, itu halal. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan harta paling halal nomor 1 adalah ghanimah. Pendapat Ibnu Qayyim ya. Pendapat Ibnu Qayyim, harta yang paling halal nomor 1 adalah ghanimah, dan harta yang paling halal paling terakhir itu adalah hutang. Hutang itu halal. Pinjam duit, Pak punya duit, saya nggak punya duit nih, token udah nah itu boleh, itu halal. Yang ghanimah itu harta rampasan perang. Bayangkan Bapak, waktu perang Tabuk, Nabi itu dapat harta rampasan perang, Pak. Dapat 2 kemah, isinya peti-peti, Pak. Peti-peti itu kepingan emas semua. Berapa satu keping emas pada saat itu? Oh, unta-untanya nggak tahu-tahu ratusan, mungkin ribuan. Waktu perang Hunain, Abu Sufyan tuh bahkan dikasih 100 ekor unta. Abu Sufyan, orang kaya raya, dapat jatah 100 ekor. Satu unta piro? Berapa? Bapak-bapak yang pernah beli unta nggak? Nurul Yakin anti mainstream sekali-sekali Pak Haji Agus. Kalau kurban jangan kambing sapi terus, unta sekali-sekali. Belum ada kayaknya masih di Jakarta kurban unta. Allah, ada nggak? Nah, tahun depan Nurul Yakin beli unta. Gak pernah kan? Sah, insya Allah. Tapi mahal harga ngedatengin jadi syarat ya. Kalau belum mau ngambil Ragunan. Bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi harta rampasan perang dihalalkan. Taruhlah kalau tadi Abu Sufyan dikasih 100 ekor unta, kalau kita kalkulasikan misalkan satu unta 50 juta ya, berarti 100 kali 50 berapa? 5 miliar. Ya, 500 juta 5M ya, 5M. Nah, Abu Sufyan dapat 5M. Waktu perang Hunain, padahal Abu Sufyan baru masuk Islam, radhiyallahu anhu. Abu Sufyan baru masuk, dikasih harta banyak hartanya. Sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tidak ditemukan lagi orang miskin. Bingung hartanya mau dibagikan kemana. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz membuat peraturan, siapa saja para jombloan dan jomblowati yang mau nikah, pengen mahar yang nggak ada, minta aja ke negara. Mau walimahannya di Grand Hyatt, negara yang biayain. Jadi ininya apa? Maharnya sama walimahannya dibiayai oleh negara. Saking harta tuh susah dibagikan ke siapa? Nggak ada lagi orang miskin. Saking kayanya Islam pada saat 3/4 bumi dikuasai Islam pada saat itu. Nah, itu harta rampasan perang. Selanjutnya saya percepat aja ya Bapak ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah. Ya. Adapun nabi-nabi dari Adam sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam, mereka diutus hanya untuk umatnya mereka sendiri saja. Dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila amati semuanya, ila amati ila ummati amma, kepada seluruh umat secara keseluruhan, universal. Bahkan di zaman sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi A dan Nabi B bertemu. Saya buat sederhana begini analoginya. Allah utus Nabi namanya Budi berdakwah di kebun pala. Allah utus lagi seorang Nabi namanya Tono, dakwahnya di kebun kacang. Tono dan si siapa tadi yang pertama? Budi. Tono dan si Budi ini, mohon maaf kalau ada namanya terpakai ya. Tono dan si Budi bertemu. Maka umat kebun pala gak perlu beriman sama si Tono, umatnya si Tono gak perlu beriman sama si Budi. Begitu Nabi Muhammad diutus, seluruh tanah abang wajib iman sama Nabi Muhammad. Su'aib ketemu Musa, ya kan? Lut ketemu Ibrahim. Ya banyak, nggak ganggu tuh. Nabi Ibrahim punya umat sendiri, Lut punya umat sendiri. Dakwanya masing-masing. Yunus punya umat sendiri. Nabi Muhammad urutan pertama dalam kuantitas yang banyaknya pengikut. Yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Yunus alaihissalam. Dalam surat As-Saffat ya,
alfami mana illa yazidun, untuk kisahnya Nabi Musa lala bisa fibab ini ila yaumi yub'atsun. Terus kami utus mereka ke umatnya alfa mi'atin aw yazidun, ya 100.000 atau lebih, umatnya Nabi Yunus alaihissalam. Azan kita break dulu, azan nanti poin yang terakhirnya insyaallah. Kirim panjang. Ya nanti. Ya kita aja deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir 5 kelebihan Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah karena Nabi sebelumnya. Ini yang poin yang paling penting. Yang keempat tadi diutus secara keseluruhan. Nabi diutus untuk semua umat. Tapi nabi-nabi sebelumnya tidak. Mereka hanya untuk umatnya mereka masing-masing. Kalau ada Nabi A di daerah A, maka hanya umat A itu saja, tidak untuk di daerah B. Dan yang terakhir, itu syafaat. Nabi Muhammad SAW lah yang diberikan akses oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat itu sederhananya gini Pak, kalau saya gambarkan, syafaat itu adalah saya mengelaporkan Akhi Onassis ke pihak polisian. Udah di BAP itu. Udah di BAP, Akhi Onassis sudah di depan
hakim, udah disidang, hampir diketok palu, hampir diberi hukuman Bakhionasis. Tapi tiba-tiba saya angkat tangan, wahai Bapak Hakim, berkas-berkas saya, laporan saya untuk terhadap Bakhionasis saya cabut. Maka itulah syafaat. Orang yang hampir dicebloskan ke dalam neraka itu tidak jadi gara-gara syafaatnya Rasulullah SAW. Dan ini amalan-amalannya banyak Pak, bisa didapat dengan syafaat. Baca Quran, memperbanyak saum, memperbanyak sholat sunnah, sholat tahajud. Dan Nabi SAW nanti memberikan syafaat kepada umatnya di sebuah tempat di akhirat nanti tersebut maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Disitulah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Dan ingat, syafaat itu mutlak hak prerogatifnya Allah, bukan haknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya sebagai perantara, pemberi. Makanya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaatnya untuk pamannya Abu Thalib. Tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaatnya kepada Abu Lahab, pamannya, nggak bisa. Karena mereka-mereka ini, termasuk Abu Lahab dalam hal ini, yang sudah divonis masuk dalam neraka. Ini dia poin-poinnya. Di antaranya harus beriman dan dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, Bapak-bapak, izinkan saya sedikit mempresentasikan sebuah program di lembaga saya di Sahabat Al-Aqsa. Saya tadi baru selesai rapat bareng ada beberapa ustaz di sana, termasuk dengan relawan-relawan yang ada di sana juga. Baik, udah. Ya, sambil nunggu. Jadi intinya tadi saya rapat. Nanti sebelum sesi tanya jawab, jalan apa nih? Bakhionasis. Biasa langsung ya? Bisa langsung. Ya udah, tidak apa-apa. Bisa langsung ya? Berarti laptopnya bermasalah. Baik, tidak apa-apa, nanti saya balikan aja ininya. Ya, atau mungkin pakai yang Nah, jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kami dari Sahabat Al-Aqsa, agenda tahunan kami itu memberangkatkan relawan-relawan. Saya pernah berangkat tahun 2015, memberangkatkan relawan-relawan di Syam, baik ke Palestina atau ke Suriah, untuk membawa bantuan di musim dingin. Ya, musim dingin. Ini program kami bersama. Insya Allah kalau tidak ada hambatan, besok hari Kamis kita mau ngurus visa dulu di Kedutaan Besar Turki sama Kedutaan Besar Mesir, karena di split menjadi dua. Satu yang berangkat ke Palestina, satu tim berangkat ke Palestina, satu tim berangkat ke Suriah jika memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan ya kita hanya sampai Hatay saja, karena banyak kaum muslimin Suriah yang ada di sana. Ini programnya. Yang pertama ini program musim dingin kita yang ada di sana. Aman. Nah, dalam hal ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kami dari Sahabat Al-Aqsa mengajak, mengimbau Bapak-bapak bagi yang ingin membantu saudara kita yang ada di sana. Ini sangat dibutuhkan, sangat sekali banyak bantuan, termasuk muslim buat tenda-tenda, obat-obatan dan lain sebagainya. Karena klinik-klinik kita di sana 2 hancur, 3 sekolah kita hancur juga. Waktu kemarin serangan Israel Yahudi di bulan Syawal sebelum Ramadan, di akhir Ramadan sampai Syawal. Ya, ini aja. Ini yang pertama. Kemudian kelihatan Bapak, karena kalau di big screen terlalu lama. Ini kedua, di bantuan yang kita bawa ke sana kemarin, kita memberikan santunan untuk 400 yatim syuhada, taman kanak-anak, madrasah, 2 di Palestina, 2 di Suriah, 3 di Turki, 1 untuk di Rohingya juga udah kemarin udah terlaksana di bulan November. Rumah perlindungan janda yatim syuhada, 3 rumah di perbatasan Turki Suriah di Hatay tempatnya ini. Pabrik pakaian gratis di Suriah kita buat mereka konveksi di sana biar mereka bisa mandiri juga. Kesehatan, pengobatan, pemasangan mata buatan di Suriah, karena banyak anak-anak yang kena serpian birmil ya. Birmil itu tong isinya TNT lalu ditaruh serpian besi dijatuhkan tuh. Kalau dijatuhkan ke yakin ledakannya sih nggak seberapa, tapi serpian itu bisa kena mata, jantung, tubuh kita. Itu di sana namanya birmil. Nah, ini kondisi musim dingin di sana. Nah, ini saya percepat aja ya, karena udah sholat. Ini yang sudah kita lakukan di Yaman, di Gaza dan di Suriah.
Nah, ini sekolah kita Pak, sekolah-sekolah yang kita bangun 3 sekolah di Palestina. 2 hancur parah, total 90% habis. Yang 1,5 bangunannya runtuh, kemarin diserang di habis-habisan karena serangnya random ya. Dia nggak target dan kena sekolah kita yang sudah kita bangun, termasuk bantuan ya sekolah yang kita bangun sana, bantuan dari bapak-bapak kaum muslimin yang ada di sini. Sekolah-sekolah kita, ini anak-anak yang di sana di tahun musim dingin seperti ini. Nah, ini sekolahnya pakai tenda-tenda darurat. Nah, ini anak-anak di sana banyak yang kedinginan. Ya, mereka tinggal di tenda-tenda seperti ini. Saya waktu di sana pas musim dingin 2 minggu nggak mandi Pak. 2 minggu nggak mandi. Karena dalam saya sit A sit B Pak. Paham sit A sit B ya? Yang paham berarti pengalaman itu. Jarang diganti celana dalamnya. Nah jadi bapak-bapak saya ajak bapak semua. Gimana analisis teknisnya? Saya dadakan sih. Nanti dikumpulkan aja setelah Isya. Yang duit yang ketinggalan di berangkas rumahnya saya tunggu di sini. Bisa balik lagi. Atau nanti yang belum sempat hari ini nanti dikumpulkan di Onas ya. Bang Abdul tuh. Bang Abdul? Ya. Oh Bang Abdul lagi keliling. Bisa di Bang Abdul ya, atau di Onasis nanti. Atau yang mau hari ini juga boleh. Silakan bapak-bapak yang mau donasi hari ini. Saya nggak nyantum rekeningnya, nanti rekeningnya ada di Instagram kita di @sahabat_al-aqsa. Di Twitter juga kita ada. Di website kita di www.sahabatalaqsa.com. Semuanya ada di situ, program kita, kinerja kita, rekening dan lain sebagainya. Baik bapak yang mau langsung cash, nanti saya tunggu. Saya habis Isya ada kajian bahasa Arab, mau ikutan lagi boleh, tapi udah jauh Pak materinya. Udah sampai Naat Manqut. Nah, kalau bapak mau ikut silakan berpusing-pusing ria di materi tersebut. Sekian dari saya. Ada pertanyaan saya persilakan. Mungkin 5 menit pertanyaan seputar materi tadi saya persilakan. Silakan Pak Haji Agus, siapa bebas. Tafadhol, saya sudah cukup presentasinya. Ayo. Bismillah. Ya, monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada ya bagus. Berarti paham semua. Lah, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Berarti kalau inti dalam sebuah kajian itu tidak ada pertanyaan, berarti pesertanya paham semua. Ntar nanyanya ustadznya pas udah di motor. Tadi saya mau nanya itu sebenarnya, cuman malu. Ya tidak apa-apa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi 5, pertama Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Yang pertama diberi rasa takut 1 bulan perjalanan kepada musuh. Yang kedua bumi dijadikan masjid dan tempat bersuci. Yang ketiga dihalalkannya ghanimah. Yang keempat Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia dan nabi-nabi sebelumnya hanya untuk umat mereka masing-masing. Dan yang terakhir Nabi Muhammad diberi hak untuk memberikan syafaat nanti di hari yaumil akhir. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga majelis kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga masjid ini bisa menjadi syafaat kita berbicara nanti di akhirat bahwa bapak-bapak di sini pernah hadir di majelis ilmu, pernah sholat di sini menginjak karpet-karpetnya dan diantaranya sunnah. Kenapa kita kalau sholat sunnah itu harus mencolok sana sini? Itu untuk asar itu bekas. Nanti karpetnya yang titik koordinat lintang selatan bujur timur, nah nanti pindah lagi yang koordinat lain. Itu seperti itu. Termasuk sunnah diantaranya membedakan jalan ketika berangkat masjid dan pulang masjid. Bapak kalau perlu jalan-jalan dulu, Pak, pulang Pak ke City Walk sana sampai Manggarai. Nah, biar nanti jalan-jalan itu menjadi saksi di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.